Jumpa lagi dengan saya Bung A. Di sini akan memprediksi final UEFA Europa League tahun 2020 hari ini, di mana mempertemukan Sevilla versus Inter Milan. Usai Sevilla menaklukkan Manchester United 2-1 di pertandingan sebelumnya. Setelah Manchester United, gol dicetak oleh Fernandes penalti dan dibalas oleh Suso dan De Jong di menit 26 dan 78, sehingga membuat Sevilla lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Inter Milan menang telah atas wakil Ukraine, stadion yang bermarkas di Kiev itu, bukan di Kiev sebenarnya, di Donetsk, dengan skor menang meyakinkan 5-0 setelah menang 1-0 di halftime. Kemudian membabi buta dengan diambil Risio, Martinez, Lukaku dan Romelu Lukaku. Manchester X United ini mencetak 2 gol di UEFA Europa League setelah menaklukkan Shakhtar Donetsk 5-0. Ya, hari ini kita akan membahas di daerah fase final, yaitu Sevilla versus Inter Milan, di mana kita akan membuka pertandingan ini. Pertandingan akan siap dibuka pada tanggal 22 Agustus 2020 jam 3 dini hari. Mari kita mereview kembali. Setelah Sevilla adalah tim yang paling sukses di UEFA Europa League, yang memiliki badge berwarna emas di lengannya dengan 5 kali UL, kemenangan UL, dan Inter Milan adalah salah satu tim yang sukses juga di Liga Champions, tapi hari ini harus bermain di UEFA Europa League setelah berhasil menjuarai UCL di treble winner tahun 2010 bersama debutannya Jose Mourinho. Kita melihat di sini Sevilla berhasil tak terkalahkan di 20 laga semua di all competition, di La Liga ataupun di UEFA Europa League atau di UEFA Cup, dengan 11 kemenangan dan draw 9 kali. Sedangkan di pihak Inter Milan, pertahanan Inter Milan sangat sukses hari ini setelah hanya kebobolan 1 gol dari 7 laga yang berakhir dengan kemenangan 6 Inter dan draw untuk musuhnya. Dan ini sebagai kesuksesan yang kecil buat Inter Milan telah mencetak gol 111 gol di semua kompetisi sejak tahun 1929-30. Ini artinya adalah gol terbanyak setelah mencetak banyak gol di Serie A dan di UEFA Europa League. Dari 9 kemenangan internasional di kompetisi resmi, kemenangan 5-0 atas Shakhtar Donetsk di UL adalah menjadi kemenangan terbesar dengan margin 5-0. Ini saat kemenangan yang besar buat Inter Milan dari beberapa kompetisi. 9 kompetisi internasional mengikuti trofi kompetitif apapun, entah UCL atau UEFA Cup atau UEFA Europa League. Di sini kita akan membahas Sevilla adalah tim tersukses di UEFA Europa League dengan 5 juara. Terakhir juara bersama Unai Emery 3 kali berturut-turut kalau nggak salah bersama Unai Emery, tapi itu sangat lama, sudah sangat jauh akhirnya ya. Terakhir kemenangan di final antara Arsenal versus Chelsea, di mana Chelsea membantai Arsenal 4-1. Setelah itulah Unai Emery tidak lagi menjuarai UEFA Europa League, sedangkan gagal bersama Arsenal. Hari ini final bermain di Jerman di Stadion Rhein Energie Stadion Cologne. Ini stadion FC Köln kalau tidak salah ya. Kita harus yang mewaspadai pemain yang patut kita waspadai adalah Luuk De Jong. Adalah pemain setelah di semifinal dia mencetak 5 gol kompetitif dan pertama kali pencetak gol sebagai pencetak gol pertama. Setelah Romelu Lukaku mencetak rekor bersama tim yang bermain di UL ini dengan penampilan 14 gol dan 33 gol di semua kompetisi season ini. Berarti ini sudah mengalahkan Lionel Messi dan hanya mencetak 31 gol di semua kompetisi. Di hot statistik terpanas, Inter mendapatkan sekitar 25 gol sundulan di semua kompetisi di musim ini. Itu lebih besar daripada tim-tim yang ada di papan atas Liga top Eropa, 5 Liga top Eropa. Menurut OODS di sini Inter Milan diunggulkan dengan tipis
berarti dengan skor 2-1 atau 3-1 atau 3-2, atau berakhir dengan extra time atau adu penalti, karena tim ini sama-sama kuat. Ini menurut prediksi ya, tapi menurut saya sebentar lagi saya akan bahas. Di sini Anda tidak bermain adalah Jorge S dari pihak Sevilla dan Vecino M dari Uruguay. Kita kembali ke head to head. Ada 5 pertandingan terakhir, Sevilla hanya mengalami 1 kali seri dari 5 laga setelah usai mengalahkan Manchester United di UEFA Europa League 2-1 dan rekan sesama negaranya Wolverhampton Wanderers dengan skor 0-1, Sevilla AS Roma 2-0, Sevilla Valencia 1-0, dan Real Sociedad Valencia Sevilla maksud saya 0-0. Yang berada di bulan Juli ini adalah lanjutan dari La Liga Standard. Bagaimana dengan Inter? Inter menyapu bersih semuanya di 5 laga terakhir setelah membantai Shakhtar Donetsk 5-0 dan Bayer Leverkusen di babak quarter final dengan skor 2-1. Inter Milan versus Getafe 2-0 di babak berapa besar ya? 16 besar. Dan Atalanta versus Inter di lanjutan pekan La Liga yang ketiga, maksudnya Serie A ke-38, dan Inter versus Napoli di pekan ke-37. Head to head Sevilla versus Inter terjadi di tahun berapa? 2008. Kita akan melihat fakta yang mengejutkan bahwa ini hanya laga persahabatan ya. Inter Milan dan Sevilla belum pernah bertemu di kompetisi resmi apapun menurut aplikasi ini. Di sini kita melihat Sevilla versus Sevilla Inter away. Berarti di sini karena bertempat netral, kita tidak mengukur segi Sevilla dan Inter berdasarkan home dan away-nya. Mari kita akan membahas skuad dari Sevilla. Ini adalah hasil dari Sevilla beberapa lini di La Liga, terutama memiliki yang tak terkalahkan ini loh. Terakhir kalah melawan Celta Vigo 10 Februari lalu sebelum pasca pandemi. Sevilla berhasil pindah di peringkat ke 4 di lanjutan La Liga dengan 38 kali kemenangan dan 70 kali seri. Masih 70 poin. Di sini kita lihat berita dari Sevilla. Kita mencari skuad aja. Ada kiper Pacas de Pastur, Paket Thomas. Di sini ada Eduardo Sergio, Perles Pablo. Kita akan mencari di gelandang ada Mesarikui, Pozo Alejandro, Suso, Torres Olivier, dan Pidal Alexis Pidal. Sedangkan di penyerang kita akan waspadai De Jong Luke dan Ocampos Lucas. Dan dilatih oleh Lope Tegue Julen. Mari kita ke skuad Inter Milan. Di sini paling banyak ada pemain yang berbintang. Di sini kita melihat dari UEFA Europa League, Inter Milan telah membantai Getafe 2-0, 2-1 Leverkusen dan Donetsk 5-0 di Serie A. Inter Milan pun mengalami kemenangan seri, menang seri, dan terakhir kalah melawan Bologna 5 Juli lalu 1-2. Dan Inter Milan adalah pesaing dari Juventus dengan selisih 1 poin dengan Scudetto Serie A. Juventus peringkat 2 yang bermain apik hari musim ini, membuat pencapaian internasional dan akan kembali di Champions League musim depan nanti. Kita lihat di skuad ada Stakonic Philip, Petricani Circiano, Pierre Lorenzo, JPJ Jepan, Godin. Kita bermain dua Godin di sini. Ada Moses, Eriksen Christian, Brozovic Marcelo, Chandri Antonio, dan Ashley Young. Di permainan tengah ada Eriksen Christian dan Sensi Stefano. Di depan ada Martinez Lautaro, Alexis Sanchez, dan yang pasti adalah Romelu Lukaku yang dilatih oleh Antonio Conte. Mari kita kembali dari hasil drawing dari Super 16 final. Sevilla mengalahkan Cluj Nova dengan kemenangan gol tandang, kemudian mengalahkan Sevilla melawan AS Roma 2-0, hanya bermain 1 leg karena masa pandemi. Di quarter final bermain di tempat netral, mengalahkan Wolverhampton Wanderers 0-1 di semifinal, mengalahkan Manchester United. Sedangkan perjalanan Inter dari Super 16 besar ada melawan Ludogorets Razgrad dengan skor agregat 4-1. Kemudian Inter versus Getafe 2-0, bermain di tempat netral, 1 leg maksud saja, karena
keterbatasan waktu karena pandemi, dan mengalahkan Leverkusen 2-1, dan terakhir mengalahkan Shakhtar Donetsk 5-0, tim asal Ukraina. Ini final bertemu tanggal 22 nanti pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sini saya akan memprediksi dengan senang hati walaupun Sevilla versus Inter sama-sama kuat, paling nanti kita akan menemukan pemenangnya di extra time dengan memenangkan Internazionale. Saya prediksi lolos karena ya menurut skuadnya juga, skuad bintang ada lebih banyak, dan Sevilla juga tak terlalu sangar yang seperti dulu waktu zaman Unai Emery ya. Kita memprediksi skor 1-2, 3-2 atau di extra time. Pokoknya berbeda tipis. Demikian prediksi, semoga bisa dapat digunakan dengan hal-hal yang baik dan menjadi acuan untuk